ada kecenderungan akan migrasi gitu. Tapi berdasarkan Simonet ini seharusnya kalau tidak terdaftar kan tidak bisa ya Pak? Ya, nanti kita lihat saja, karena kan saya katakan itu kan berdasarkan sudah terdaftar semua, si agen, si pangkalan kepada konsumennya siapa sudah terdaftar, dan itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, itu satu. Tapi beginilah ya, marilah kita lihat persoalan negara kita ini, persoalan energi kan persoalan bangsa, ya, ribut kemarin minyak, sekarang LPG dan segala macam. Dan kita sudah tahu bahwa energi fosil kita harus kita tinggalkan ke depannya. Mungkin LPG ini sekarang adalah untuk untuk mengatasi sementara. Karena kenapa? Sekarang kecenderungan kandungan LPG dalam negeri semakin kecil dan kita makin lama makin impor makin banyak, akan kembali siklusnya seperti minyak akan ada akibat ke neraca pembayaran segala macam gitu ya. Nah jadi oleh karena itu pemerintah menyiapkan berbagai jenis energi ya, di samping yang tadi minyak, kemudian LPG, kemudian sekarang ke bermacam-macam yang lain. Jadi itulah pilihan-pilihan masyarakat dalam perjalanan mana yang paling cocok ya, paling itu yang menyesuaikan lah gitu. Nah sekarang kita kembali ke LPG. LPG ini kan diketahui memang waktu kemarin minyak tanah ya, sebenarnya kalau untuk 3 kilo ya khususnya, minyak tanah begitu besar subsidinya, itu diketahui minyak tanah itu yang paling mahal harga di dunia. Tapi paling murah di kita, 2.500. Jadi subsidinya besar sekali. Jadi waktu sepuluhan tahun yang lalu itu berat sekali buat kita subsidi, sehingga dicari alternatif gas ya. Karena kemudian gas yang dulu tidak ada yang pakai, lama-lama orang pakai. Nah sekarang karena sudah dipakai oleh hampir seluruh rumah tangga, seakan-akan itu sudah menjadi hak masyarakat. Kan itu yang terjadi ya, sehingga setiap terjadi perubahan harga terutama itu sangat sensitif ya. Tapi kembali lagi, untuk 12 kilo ini adalah saya katakan hanya untuk 17% konsumsi rumah tangga. Yang biasa yang lain tenang-tenang saja, tidak ada kenaikan apa. Nah kebetulan Mas Jadi ini kan di sektor komersial. Jadi kalau ada kenaikan harga, tentu ya mau tidak mau ada adjustmentnya terhadap harga di beliau juga. Tapi diharapkan konsisten tetap pada 12 kilo begitu penggunaannya. Iya, ini kan beliau sudah mengatakan bahwa pakai 12 kilo itu bukan hanya semata ya untuk keperluan energi, tapi supaya safe ya, karena kalau pakai 3 kilo kan bisa terjadi resiko bermacam-macam ya. Jadi beliau safe dengan 12 kilo. Malah saya katakan kenapa nggak yang 50 kilo tadi ya, barangkali untuk membeli awal sulit. Nah ini soal masalah di sana ya. Tetapi saya lagi mengatakan bahwa naik 1.500 per kilo kan satu, kalau di rumah tangga loh, ini rumah tangga satu tabung itu ke 1,5 bulan rata-rata kita lihat. Jadi naik 1.500 itu berarti ditanggung dalam 1,5 bulan. Ya, kan itu. Jadi kita berpikir ya memang ada tambah beban, tidak terlalu berat lah. Oke. Pak Dedi, dari Koperasi Warteg sendiri berapa banyak warteg di Jakarta? Di Jakarta ya? Di Jakarta. Bernaung di Jakarta itu 26.000. Ada 26.000 anggota kita atau yang bernaung di bawah kita. Ya. Dan ini kan tidak kecil. Iya, ya, betul. Tidak kecil, dan kemudian kita memang berada untuk orang kecil tersebut. Oke. Ya. Pak Dirgo, kalau tadi disebutkan Pak Ibrahim 2% begitu ya, ada kemungkinan migrasi dari 12 kilo ke 3 kilo. Kalau dari pengamatan Anda, ini angka yang masuk akal, dan jika kita bandingkan dengan kuota yang ada, kuota subsidi untuk yang 3 kg ini mencukupi atau tidak? Kalau saya melihatnya secara gambaran makro ya, dalam konteks sekarang lagi ada penyesuaian harga, tentunya ada semacam upaya-upaya untuk mencari jalan terobosan dengan menggunakan migrasi ke yang 3 kilo tersebut. Itu pasti itu hukum alamiah lah, itu hukum ekonomi pasar yang paling mendasar. 2% lebih besar kalau 2% persentasinya saya nggak bisa katakan, tapi kalau dilihat secara nasional mungkin lebih dari 2%. Ya ini kan sekarang kita kan baru dihadapin dengan adanya penyelesaian TDL. Ini kan LPG ini kan salah satu basic komponen dari kehidupan sehari-hari.
terutama untuk yang usaha ini harus jelas, harus istilahnya harus survive ya. Jadi bagaimana mensiasati untuk mengkonversi ke 3 kilo tersebut agar bisa meraih keuntungan yang relatif lumayan lah dibandingkan dengan yang kalau dengan harga LPG yang sekarang. Persoalannya menurut saya begini loh, kenapa harus naik? Ini emang tidak sesuai dengan timingnya. Dalam pengertian begini, LPG ini kan bagian dari rangkaian hidrokarbon. Hidrokarbon ini kan crude oil. Crude oil kita sekarang persoalannya lagi turun harganya, minyak internasional ke sekitar di bawah $100 sampai $95 per barrel. Jadi kalau ini naik, mungkin satu-satunya di dunia yang sekarang ada kenaikan harga di LPG tersebut. Nah, saya kembalikan lagi, ini is a corporate action yang semata-mata bahwa Pertamina dihadapkan harus mendapatkan extra income dalam konteks yang bisa diberikan sesuai dengan aturan corporate. Nah, ini menarik nih. Nah, ini karena nanti kan BBM ini kan udah mau habis kuotanya. Oke. Sementara anggaran masih nanti tahun depan penyelesaiannya. Mekanisme seperti inilah yang nanti Kita kan sabar banget. Nah, iya, itu menarik juga. Pertanyaannya adalah, apakah ini linear? Harganya crude oil di pasar internasional itu turun, tapi kemudian kondisinya ada LPG kita naik. Nah, itu penjelasannya karena kita warga masyarakat tidak ada transparansi yang menjelaskan ke kita nih bagaimana begitu ya. Nanti kita akan bahas setelah jeda. kita Tetaplah bersama Iti Lawan Show.